Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini memberikan kita semuanya kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Adapun materi dari pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 6 ini adalah yang pertama surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa sebelum membaca Al-Quran, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Dan dalam membaca Al-Quran, jangan lupa sesuaikan dengan kaidah ilmu tajwid. Salah satunya adalah panjangnya harus sesuai, pendeknya harus sesuai, dengungnya juga harus sesuai, termasuk sesuai makharijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf harus sesuai. Bagi yang belum bisa, terus belajar hingga bisa. Bagi yang sudah bisa, terus belajar dengan memberikan contoh, memberikan ilmunya kepada teman-temannya yang belum lancar. Mari kita awali dulu dengan membaca bersama-sama surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'awna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Ya, demikianlah tadi bacaan surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir atau ayat 11. Selanjutnya kita mari belajar terjemahnya dari surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha atau ketika matahari naik sepenggalah. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan.
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'auna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Shadaqallahul azim. Ya, demikian itu tadi bacaan surah Ad-Duha ayat 1 dengan ayat sampai dengan ayat 11 serta terjemahnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang surah Ad-Duha. Yang pertama, pendahuluan adalah surah Ad-Duha artinya demi waktu duha. Atau ada juga yang mengartikan demi waktu sepenggalah naik. Surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan diturunkan di kota Mekah. Sehingga tergolong dalam surah Makkiyah. Maknanya adalah surah Ad-Duha adalah surat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Ad-Duha diturunkan setelah surah Al-Fajr. Jadi bukan sesuai urutan yang ada dalam Al-Quran yang sering kalian baca. Urutannya berbeda. Dan dalam Al-Quran, surah Ad-Duha terdapat pada urutan yang ke-93, terdapat pada urutan yang ke-93 dari 114 surat. Kata Ad-Duha dalam surah Ad-Duha diambil dari kalimat pada ayat pertama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab Allah menurunkan surah atau ayat. Nah, di sini kita akan belajar tentang asbabun nuzulnya surah Ad-Duha. Jadi dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jundub al-Bajali berkata, yaqulu ishtakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailatan aw lailataini fa'atathu imra'atun faqalat ya Muhammad ma ara syaitanaka illa qad taraka
Fa'anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang artinya adalah Nabi Muhammad SAW mengadu dan tidak keluar selama 1 atau 2 malam. Lalu ada seorang wanita yang datang dan berkata, "Wahai Muhammad, setanmu benar-benar telah meninggalkanmu." Lantas turunlah firman Allah dalam surah Ad-Duha. Jadi sebabnya adalah pada suatu ketika ada seorang wanita yang mana wanita tersebut datang kepada Nabi Muhammad dan berkata bahwa Allah dan malaikat Jibril telah meninggalkan Nabi Muhammad. Sehingga sekarang Nabi Muhammad itu sendirian. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah mendengar itu, kemudian Nabi Muhammad mengadu kepada Allah dan turunlah ayat atau surah Ad-Duha ini. Nah, karena waktu tersebut adalah masa fatratul wahyi atau berhentinya wahyu. Sehingga di masa-masa itu tidak ada turun wahyu dan dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Nah, itu tadi adalah sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha. Nah, sekarang kita akan belajar tentang isinya, isi kandungannya. Kenapa Allah itu menurunkan surah Ad-Duha? Yang pertama, terputusnya wahyu selama beberapa waktu bukanlah tanda Allah memarahi Nabi Muhammad seperti yang didakwa oleh orang-orang kafir. Jadi di surah Ad-Duha itu juga dijelaskan bahwa Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, meskipun waktu tersebut tidak ada wahyu turun cukup lama. Satu maknanya, isinya. Berikutnya, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, baik dia hamba seorang nabi maupun bukan, termasuk kita, umat muslim. Sampai detik ini, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Allah selalu bersama kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap helaan nafas kita, Allah itu selalu bersama kita. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Apalagi hamba yang taat, hamba yang bertakwa. Isi yang lain dari surah Ad-Duha adalah kita dilarang menghina anak yatim. Karena anak yatim itu memiliki keistimewaan. Dia termasuk orang-orang atau anak-anak yang perlu kita lindungi, anak yatim. Terus juga dilarang menghardik orang yang meminta-minta. Menghardik itu adalah menghina. Kita dilarang menghina orang yang suka meminta-minta. Kita patutnya mendoakan mereka, bukan malah menghina. Kalau kita menghina, justru yang kita dapat adalah dosa. Tapi kalau kita mendoakan, kita akan mendapatkan pahala. Dan insya Allah pahala tersebut akan menemani kita baik di dunia maupun di akhirat. Berikut makna lainnya adalah kita harus selalu mensyukuri segala nikmat Allah. Apapun nikmatnya.
Hal paling mudah dalam kita bersyukur adalah dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah salah satu contoh cara kita untuk bersyukur. Dan masih banyak lagi cara-cara kita untuk bersyukur. Kita tidak berbuat jahat. Itu juga termasuk bagian dari bersyukur. Kita memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang baik, itu juga bersyukur. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat itu tidak hanya berupa harta yang kita miliki, akan tapi banyak hal. Nafas kita itu adalah nikmat. Organ kita semuanya dapat bekerja dengan baik. Kita bisa makan enak, itu juga merupakan nikmat Allah. Kita dapat bicara, kita dapat melihat, kita bisa beli handphone, kita bisa belajar, dan yang lainnya. Berikutnya adalah tugas untuk kalian. Tadi secara sekilas, mulai dari bacaannya, terjemahnya, asbabun nuzulnya, dan isi kandungan dari surah Ad-Duha sudah disampaikan. Sekarang tugasnya adalah 1. Menulis kembali surah Ad-Duha lengkap beserta dengan syakalnya. Syakal itu harokat. Menulis di buku tulis masing-masing. Kedua adalah menghafal surah Ad-Duha dengan terjemahnya. Jadi baik menulis maupun menghafal sama-sama dengan terjemahnya. Yang ketiga, tugasnya adalah memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan isi kandungan surah Ad-Duha. Jadi, kalian diminta untuk memberikan contoh, minimal 5 contoh dalam kehidupan hari-hari kalian yang berhubungan dengan surah Ad-Duha. Nah, untuk tugasnya silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada, dan untuk pengumpulan tugasnya menunggu informasi waktu pengumpulannya. Jadi silakan dikerjakan dahulu, untuk waktu pengumpulannya akan diberitahukan. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak sekalian. Semoga kalian bersemangat dan diberikan manfaat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam belajar, dan yang pasti sehat, tidak sakit, karena sehat itu adalah nikmat yang luar biasa dan perlu kita jaga. Terima kasih. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.